Selamat siang hadirin tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Pada istri saya datang sebuah permintaan agar supaya tujuan amal saya membacakan ceramah yang bersifat umum. Nah, kalau saya harus ceramah, bagi saya itu bukan menjadi soal. Jelas, saya ini bukan profesor dan saya tidak memiliki gelar apapun. Tapi selama 30 tahun ini, sampai pemikiran kesehatan saya dan segala hal, saya tidak ada henti-hentinya mengerjakan persoalan-persoalan yang bersifat ilmiah melulu. Maksud saya bukan ilmiah saja, tapi saya dapat katakan ini digolongkan ke dalam kelas ilmiah. Oh ya, kemarin dulu saya pernah menulis artikel ilmiah yang sangat panjang berjudul bahaya dari jenis serangga-serangga tertentu. Semua anak perempuan saya sangat mengenangnya, terutama ada bagian kutu-kutu tembok. Tapi setelah saya baca kembali artikel itu, saya merobek-robeknya. Ya, benar, saya merobek artikel itu. Untuk ceramah pada hari ini, kita akan membahas tentang bahaya dari menghisap tembakau. Saya sendiri merokok, tapi istri saya yang menyuruh saya untuk membacakan ceramah tentang bahaya tembakau. Tapi tentang bahaya tembakau adalah, bagi saya itu bukan menjadi soal, tapi bagi hadirin untuk sebisa-bisa menanggapi ini dengan segala keseriusan demi menghindari dari sesuatu yang tidak terduga. Saya terutama minta perhatian pada anggota kedokteran yang hadir di sini agar mereka dapat mengambil sesuatu yang bermanfaat dari ceramah saya tentang tembakau. Tembakau kita kenal sebagai tumbuh-tumbuhan. Biasanya kalau ceramah mata kanan saya sering kedip-kedip. Hadirin tidak usah hiraukan, karena kedipan ini telah dimulai sejak lama, ketika tahun 1989, tepatnya tanggal 13 Desember, ketika istri saya melahirkan anak perempuan saya yang keempat, namanya Laura Manza Nasution. Semua anak perempuan saya lahir pada tanggal 13. Tapi istri saya mempunyai sekolah musik dan membuka kos-kosan. Tapi bukan kos-kosan biasa. Ya begitulah antara kami. Istri saya, dia paling demen ngomel-ngomel tentang kesusahan zaman. Padahal dia memiliki 40-50 juta di tempat yang tersembunyi. Sedangkan saya tidak memiliki 1 sen pun. Tidak mempunyai 1 sen pun. Tapi untuk apa saya menyebutkan hal yang demikian? Saya turut mengatur kos-kosan dengan menjaga kebutuhan rumah tangga. Saya yang membeli persediaan makanan. Saya yang mengawasi bujang-bujang. Saya yang mitas kutu tembok. Dan saya yang membawa jalan-jalan anjing kesayangan istri saya. Dan saya yang menangkap tikus. Kemarin malam saya membeli tepung terigu dan mentega untuk kebutuhan kopi. Lantas sekarang ini kita akan makan dadar gulung. Singkat cerita, dadar gulung itu jadi. Ya, tapi istri saya masuk ke dapur untuk memberitahu bahwa 3 dari murid-muridnya tidak dapat makan dadar gulung itu karena sakit gondok. Lantas mau diapakan dadar gulung ini? Tadinya istri saya menyuruh saya untuk menyimpannya di lemari. Tapi setelah dia berpikir lagi dan mempertimbangkan, dia berkata,
Makan saja dadar gulung itu bego. Ya, kalau dia marah, dia sering bilang saya bego, setan alas, bagong. Ya, begitulah kalau dia marah. Sebelum lupa, selain saya mengurus urusan kos-kosan, saya juga bertugas di sekolah musik istri saya. Saya mengajar ilmu hayat, ilmu kimia, ilmu bumi, ilmu matematika, dan sejarah. Untuk lestari dan nyanyi, istri saya meminta bayar tambahan. Padahal guru lestari dan nyanyi itu adalah saya. Saya ini memang gagal dalam beberapa hal. Saya sudah tua dan bodoh. Sekarang saya tidak mempunyai apapun. Saya ingin pergi dari kehidupan ini, ingin lari dari sini. Tapi ya, istri saya selalu ada di rumah. Dia selalu ada untuk membincangkan prospektur, dan kalau ada kurir yang menjual formulir pendaftaran sekolah kami dengan harga 300.000. Nah, saya bawa ini. Ada yang mau? Saya jual 200.000. Ayo, 200.000. Kamu mau 200.000 saja? 200.000. Ayo, 200.000 saja. 200.000. Yaudah, saya jual ini dengan 100.000 rupiah dengan satu formulir. 100.000 rupiah dengan satu formulir. Kalian mau? Sudahlah. Saya ini memang gagal dalam beberapa hal. Saya sudah tua dan bodoh. Sekarang saya ceramah dan kelihatan harian, tapi sebenarnya saya ingin lari dari semua ini. Saya ingin berteriak setinggi langit. Saya ingin berlari sampai ke ujung dunia. Dan pada siapa saya mengadu? Sebenarnya saya ingin menangis sendiri. Tapi kenapa saya harus merebutkan itu? Lagi pula, kalau di waktu-waktu tertentu anak-anak perempuan kami dapat ditemui di ya saya ingin anak perempuan kami belum pada menikah semua, karena mereka kemungkinan pada pemalu. Dan juga istri saya tidak memberikan kesempatan untuk bujang-bujang melihat mereka. Istri saya dia sangat pelit, sangat sempit hatinya, dan tidak pernah mengundang siapapun untuk makan. Dia sangat judes. Jadi siapa yang mau datang ke rumah kami untuk makan? Tapi ini, saya percaya kepada hadirin semua. Istri saya dan anak-anak saya dapat dijumpai di rumah bibinya ketika hari-hari penting. Mereka menggunakan gaun ordo-ordo kuning hitam. Di sana makanannya sangat enak-enak. Saya bisa saja
Ya, kalau istri saya tidak hadir, saya bisa saja mabuk 1 gelas anggur. Dan di saat demikian, saya sangat merasa bahagia. Dan sekaligus saya sedih yang tidak dapat digambarkan pada hadirin. Oh, betapa aku merindukan masa mudaku. Dan ada sesuatu yang membuat saya ingin lari, ingin minggat dari sini, ingin lari tanpa punya lagi di belakang, lari kemana, tak peduli kemana. Yang penting saya bisa lari dari kehidupan yang hilang, kehidupan yang hina, kehidupan yang membuat saya stres. Lari dari sini, please go. Lari dari semua ini, lari dari uang bibi saya, lari dari sampai ke suatu tempat yang jauh, di suatu padang, lari untuk menjulang seperti pohon, seperti tiang, seperti berbiji sawah yang mengusir burung, lalu melegakan, meluapkan. Rasanya saya ingin menjamret jas tua ini, jas yang selama ini saya gunakan untuk membacakan ceramah-ceramah pada kesempatan yang ada, dan yang 33 tahun lalu saya gunakan dalam pernikahan istri saya. Rasain. Kau tua. Aku sepertimu tua, bodoh, tidak berguna seperti kau. Aku hanya ingin lebih baik lagi, lebih sehat, lebih bersih darimu. Tapi sekarang saya tidak mau apa-apa. Saya hanya ingin istirahat. Sepertinya istri saya sudah datang kemari. Waktu saya sudah habis. Dan saya tolong, kalau istri saya menanyakan, saya mohon dengan sangat untuk hadirin bisa menjawab pertanyaannya, bahwa si pemberi ceramah, ya, si bego, maksud saya sendiri, telah memberikan ceramahnya dengan baik. Tentang bahaya tembakau. Tembakau memiliki racun yang sangat jahat, seperti yang setelah saya sampaikan tadi. Untuk itu, sebisa-bisa hadirin untuk menghentikan kebiasaan menghisap tembakau, karena tembakau sangat berbahaya bagi kesehatan. Dan ngomong-ngomong, ceramah tentang bahaya tembakau ini bisa bermanfaat bagi hadirin sekalian. Terima kasih.